selamat datang di FITB Talks. Dalam episode ke-11 ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan seputar kehidupan di FITB ITB. Dengan mengundang beberapa narasumber yang super keren dan kece yang akan berbagi pengalaman mereka dalam kehidupan perkuliahan mereka. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Kenalin nama kamu, asal FITB mana, dan jalur masuknya. Oke, kenalin nama aku Sri Putri Apriliani dari FITBC Angkatan 24. Jalur masuk aku SNBT. Halo semuanya, kenalin nama aku Nizwa dari FITB Ganesha Angkatan 2024. Jalur masuknya SNBT. Nama aku Gatvan Amar Barimanto, dipanggil Gatvan. Aku dari FITB kelas Ganesha. Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa Angel Cahya dari FITB Ganesha Angkatan 2024. Oke, tapi sebelum itu pantun dulu. Ikan hiu makan tomat. Cakep! Semangat FITB 24. Oke, kenalin nama gue Kuda Faiz Moyo dari FITB kelas Ganesha lewat jalur mandiri. Perkenalkan, aku Raina Amelia dari FITB Angkatan 2024. Aku masuk lewat jalur IUP. Sebelumnya kenalin, gue Teguh Praya Kanirian dari FITB Angkatan 2024 kelas Ganesha. Gue masuk lewat jalur IUP batch pertama. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Harsa Dwi Akela, biasa dipanggil Harsa. Aku dari FITB Ganesha Angkatan 2024 dan jalur masuk aku seleksi mandiri. Oke, untuk pertanyaan pertama, kenapa kamu memilih ITB dan FITB sebagai tempat kuliah kamu? Alasan aku memilih ITB sebagai tempat kuliah, pastinya sebelum kuliah aku cari tahu dulu ya, kayak mau masuk jurusan apa, dan aku ngikutin minat aku. Aku suka pantai dan aku pengen kuliah yang kayak explore gitu di kuliah lapangannya. Mungkin mulai dari kenapa ITB-nya dulu, itu sebenarnya kalau misalnya boleh cerita personal, dari kecil emang udah ada di Bandung, jadi emang udah banyak terpapar sama ITB. Terus, as we all know, bahwa ITB itu adalah salah satu top university di Indonesia dan ada di Bandung, so what kalau misalnya nggak di kota sendiri, kenapa enggak gitu? Aku memilih FITB ITB. Nah, yang pertama tuh ITB tuh udah terkenal banget sebagai kiblatnya teknik dan emang top universitas di Indonesia. Aku milih ITB dan FITB sebagai tempat kuliah karena ITB dari dulu adalah impian aku, impian orang tua aku juga, impian keluarga aku juga. Jadi dari dulu aku pengen banget emang masuk ITB. ITB itu karena sebenarnya pengen ngewujudin impian bokap gue yang terkubur. Jadi dulu tuh dia pengen masuk ITB tapi sampai sekarang belum kesampaian. Di sini gue sebagai regenerasi lah bahasanya. Dan kenapa FITB? Karena FITB itu ya kebumian gitu. Kita pasti banyak ke lapangan dan pasti kita banyak main-main lah gitu ibaratnya. Jadi kayak pas banget buat aku. Terus kenapa FITB? FITB itu dari dulu mulut ke mulut dikenal sebagai fakultas yang banyak acara dan sangat amat menjunjung tinggi kebersamaan. Makanya gue tertarik. Terus kenapa FITB? Karena emang punya ketertarikan di hal-hal berbau lapangan. Aku suka mengerjakan project-project yang memungkinkan untuk interact sama lots of people. Makanya ingin masuk ke FITB. Karena di situ banyak banget hal-hal berbau seperti itu. Kenapa aku pilih FITB? Karena aku memikirkan jenjang karir ke depannya dan prospek kerja. Maka dari itu aku pilih FITB buat menunjang karir aku ke depannya. Gimana menurut kamu TPB 1 semester? Apakah terasa lebih berat dibandingkan TPB 2 semester? Oke, mungkin kalau misalnya comparing TPB 1 semester sama 2 semester, menurut aku sendiri, aku nggak tahu kalau misalnya TPB 2 semester itu seperti apa karena aku sendiri tidak melewatinya. Tapi kalau misalnya boleh nge-review TPB 1 semester itu sebenarnya ada good things sama bad things-nya. Good things-nya adalah beban materi TPB kita alias matematika, fisika, dan kimia tuh aku ngerasanya nggak seberat kalau misalnya ngeliat silabusnya yang TPB 2 semester. Tapi minusnya adalah kalau misalnya 1 semester tuh deg-degan penjurusannya di awal ya, say. Jadi itu sih challenge di TPB 1 semester doang. Kalau 1 semester itu mungkin bukan berat, tapi lebih hektik. Ataupun lebih padat aja gitu jadwalnya, karena memang kita harus ngejar kan nilai di semester 1 dan nggak ada waktu buat
banget gitu loh. Jadi kita emang harus fokus banget di 1 semester itu karena kita nggak bisa bahas di semester 2-nya karena udah jurusan guys. Kalau untuk ngebandinginnya sih, gue sendiri belum bisa menilai. Tapi kalau dari pengalaman gue sendiri tuh cukup berat, tapi bisa dilalui sebenarnya. Paling bentrok dengan banyak acara yang fakultas kita ini sangat amat banyak acara. Jadi padet. Oke, ceritain dong perjalanan kamu saat persiapan mau masuk ITB. Aku masuk lewat jalur IUP itu karena tesnya dalam bahasa Inggris kan, jadi bagian bahasanya gak begitu jadi struggle untuk aku. Tapi persiapan aku tuh not as intense as teman-teman aku yang lewat SNBT, tapi tetap ada kayak pressure-nya sendiri gitu. Perjalanan gue mulai dari SNBT yang awalnya ketolak ITB, namun di Mandiri gue mencoba lagi dan bekerja keras lagi, dan akhirnya keterima lewat jalur Mandiri. Oke, jadi perjalanan aku masuk ITB itu sebenarnya banyak lika-likunya. Yang pertama mulai dari aku ditolak SNBP. Yang kedua, karena aku ditolak SNBP, aku jadi semangat untuk belajar SNBT sampai aku ikut camp. Tapi ternyata aku ditolak lagi di SNBT. Nah, terus aku nyoba daftar ke seleksi mandiri TB. Awalnya aku tuh nggak terlalu berharap lulus di seleksi mandiri TB. Jadi aku daftar ke jalur IUP. Tapi ternyata aku ditolak di jalur IUP dan diterima di seleksi mandiri TB di fakultas impian aku, Kebumian, FITB gitu. Sebutin ekspektasi versus realita versi kamu selama jadi mahasiswa di ITB. Oke, buat ekspektasi gue kira karena dunia perkuliahan ini beda sama gue kira kayak SMA, jadi beda lah pokoknya. Gue kira gue bakal kesepian, bakal gak ada teman. Ternyata realitanya nggak gitu guys. Justru makin banyak relasi, makin banyak teman. Terus ya banyak mainnya juga lah, nggak cuma belajarnya doang. Ekspektasi versus realita sebenarnya buat ekspektasi dulu ya. Awalnya ekspektasi aku selama kuliah di FITB ITB ini, yang pertama mulai dari awalnya tuh aku ngira anak-anak FITB ataupun anak-anak ITB itu tuh pada wibu semua, terus kayak bokur. Tapi ternyata anak-anak FITB ini adalah fakultas yang paling seru di ITB gitu. Karena di sini tuh banyak mainnya, tapi juga nggak mengesampingkan belajar. Belajar itu untuk nomor 1 guys. Itu. Jadi aku merasa happy banget nih di FITB ITB gitu. Ekspektasi aku tuh cukup idealis ya, kayak I thought I was gonna be like a well-rounded anak kuliahan yang rajin, produktif, terus ikut ini itu, but turns out gak semulus itu, kayak lebih banyak trial and error than I thought it would be gitu. Sekarang kamu telah melewati TPB, apakah ada momen atau hal yang ingin kamu ulang dan kenapa? Oke, buat momen yang ingin gue ulang itu momen masa-masa OSKM. Karena masa-masa OSKM tuh seru banget. Pokoknya kalian bakal ngerasa kayak di keluarga kalian sendiri. Bah, itu keren banget. Honestly, pengen ngulang prosesnya sih, kayak I was too focused on surviving, terus kayak keeping up with tugas, UTS, UAS. Jadi aku kayak kadang sampai lupa nikmatin momen bersama teman-teman. Terus I just wish I could have been more active from the start daripada ditunggu diajak gitu. Awalnya sih TPB itu agak menyeramkan ya, tapi karena aku tuh bersama dengan orang-orang yang seperjuangan, sama-sama berjuang untuk mendapatkan nilai indeks maksimal, IP maksimal, jadinya aku tuh ngerasa semangat aku tuh berkobar gitu. Dan kalau ditanya pengen ngulang masa-masa apa, sebenarnya aku tuh pengen ngulang pas masa-masa Supertran sih. Karena kenapa? Pas Supertran itu tuh emang kerasa banget feel-nya kalau emang kita tuh satu keluarga besar gitu, FITB, Kebumian. Makanya aku tuh pengen ngulang lagi. Rasanya tuh pengen setiap hari tuh pengen Supertran aja, nggak usah kuliah. Tapi pada faktanya adalah kita tuh harus kuliah supaya dapat masa depan yang bagus. Tuh. Oke, momen TPB yang pengen aku ulang itu momen-momen kebersamaan bareng teman-teman. Karena setelah penjurusan ini aku lebih ngerasa kayak kita udah beda gitu. Maksudnya kita udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Tugas pun udah beda-beda gitu. Dibandingin sama TPB, kita kan kayak masih belajar hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan mau UTS ataupun UAS, kita masih sering kumpul untuk belajar bareng gitu. Jadi kalau bisa ngulang, aku pengen balik ke momen-momen itu.
Apakah kamu aktif di kepanitiaan atau UKM? Jika iya, bagaimana cara kamu menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik? Oke, kalau misalnya perihal kepanitiaan dan UKM sampai detik ini alhamdulillah ada beberapa yang aku ikutin mulai dari kepanitiaan ataupun UKM. Juga sempat ngelakuin ada beberapa proyek perlombaan juga sama banyak teman-teman. Untuk ngimbangin akademik sama non-akademiknya jujur itu masih menjadi salah satu challenge untuk aku, bagaimana untuk coping dengan semua tanggung jawab yang diemban. Tapi I guess it's fine ya, karena toh semuanya juga berjalan sesuai dengan prosesnya masing-masing, menemukan jalan keluarnya masing-masing. Kayak aku cukup aktif di kegiatan UKM sama kepanitiaan. Mungkin di semester 1 aku tidak sebegitu aktif, tapi memang aku udah mengikuti beberapa UKM ataupun kepanitiaan gitu. Oke, jadi menurut gue pribadi tuh gini ya. Kalau dari gue sendiri tuh gue lebih memprioritaskan kepanitiaan. Tapi ada alasannya. Karena dari kepanitiaan itu kita bisa memilah orang-orang yang emang bisa mengajar kita. Gitu sih. Dan gue implementasikan itu ke gue. Jadi gue kenalan sama orang-orang yang pintar. Halo gini-gini. Dan itu membuat akademik gue terjaga lah. Buat nyeimbanginnya sebenarnya kita skala prioritas aja sih. Nah, skala prioritas aku tuh lebih ke akademik dulu. Jadi aku utamain hal-hal yang berbau akademik, baru aku menjalani hal-hal kepanitiaan, UKM, dan lain-lain. Gimana cara mengimbanginya? Sebenarnya kalian harus tahu porsi kalian aja guys. Jadi kalian harus tahu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan tidak gitu. Jadi kalian harus tahu skala prioritas kalian aja. Gitu aja sih. Cara mengimbangkannya sih so far kalau misalnya untuk aku lebih ke ya udah jalanin satu-satu, lihat aja dulu apa ya eling gitu loh bahasa daerahnya mah eling aja, jadi yang ada di depan mata, yang ada real time, yang itu yang diselesain itu dulu sih. Oke, sebagai penutup, ada nggak pesan dari kamu untuk teman-teman penonton yang berminat untuk masuk ITB, khususnya FITB? Oke, pesan aku buat teman-teman yang berminat untuk masuk ITB, khususnya FITB, semangat terus. Perjalanannya mungkin emang nggak akan semulus itu, pasti ada capeknya, bingung, atau bahkan ngerasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Tapi yang perlu diingat bahwa kalian harus mantepin niat kalian gitu. Selama kalian punya tujuan yang jelas dan kalian ingat kenapa sih kalian memulai, insya Allah semuanya worth it. Nah, buat kalian yang mau masuk ITB dan Fakultas FITB, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan jangan takut mencoba. Kalau kalian mau masuk ITB, harus terus belajar, dan jangan pernah takut gagal. Coba dulu masuk ITB, kalau gagal coba lagi, karena masih banyak jalur buat masuk ITB, apalagi FITB. Untuk yang ingin masuk ke ITB, mungkin banyak yang bilang masuk ITB itu susah. Gue nggak akan bilang bahwa keluar dari ITB lebih susah, itu perihal nanti. Tapi berusaha sekeras mungkin yang kamu bisa untuk bisa masuk ke ITB, terlebih yang ingin masuk ke fakultas aku, FITB, di sini seru banget anyway. Semua perjuangan yang kalian keluarin untuk masuk ke ITB ini adalah menurut aku sebuah hal yang worth it. Memang aku sendiri merasakan prosesnya itu susah, perjalanannya memang sangat berat untuk bisa ada di sini. Tapi alhamdulillah ternyata setelah berada di sini, aku merasa semua usaha yang dilakuin itu sangat worth it. Jadi jangan pernah setengah-setengah dalam ngelakuin usaha kamu, jangan patah semangat, dan jangan lupa untuk berserah diri sama yang di atas. Semangat terus. Pesan untuk kalian ya. Oke, kalian belajar terus yang baik, yang hebat, yang kuat. Pokoknya kalian belajar terus sampai kalian mau muntah pun kalian belajar terus. Dan tapi jangan lupa main juga guys. Jangan lupa biar nggak stres. Intinya gitu aja sih. Imbang lah. Jangan selalu belajar, tapi ya belajar dengan keras, tapi tetap main. Gitu. Untuk yang mau masuk FITB, gue harap kalian tetap semangat, itu pertama, dan jangan menjadikan FITB itu sebagai hal yang bisa dibilang kurang dengan akademiknya. Karena kita apapun itu banyak acara, dan gue mengartikan bahwa acara itu bisa membayar kita ke depannya dengan apa? Dengan relasi. Cukup sih.
teman-teman, jadi itu dia perbincangan seru dari narasumber-narasumber kami. Semoga dari perbincangan tadi dapat menambah insight baru teman-teman semua yang mau masuk FITB ITB. Nah, buat teman-teman semua yang punya ide baru atau punya pertanyaan seputar konten-konten kami, jangan lupa tulis komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah! Dadah!